Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Kamla Febriadi dengan NIM 24022063. Saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Padang. Di sini, saya akan menjelaskan teori perkembangan bahasa pada anak usia dini. Di sini teori pertama yaitu teori nativisme dari Kamsky. Kamsky berpendapat bahwa kemampuan anak untuk belajar bahasa sudah ada sejak lahir, dan ini adalah kemampuan bahwa yang disebut language acquisition device. Kamsky percaya bahwa otak anak secara alami dilengkapi untuk mempelajari bahasa dan mengenali aturan-aturan dasar bahasa yang ada di sekitarnya, meskipun mereka tidak diberi contoh atau pembelajaran yang lengkap. Misalnya, seorang bayi yang baru belajar bicara dan mulai mengucapkan kata-kata sederhana seperti mama atau papa tanpa orang tua mengajarkan secara formal. Bahkan, jika orang tua tidak mengajarkan struktur tata bahasa dengan rinci, anak tetap bisa belajar bahasa dengan benar. Hanya dengan mendengar orang dewasa berbicara di sekitar mereka, anak-anak dapat belajar kalimat-kalimat baru dan mengikuti pola bahasa dengan cepat, seperti memahami kapan menggunakan kata ganti saya atau kamu. Kedua, ada teori behaviorisme dari Skinner. Teori behaviorisme ini dikembangkan oleh Skinner yang berpendapat bahwa bahasa dipelajari melalui proses penguatan dan pembiasaan. Anak-anak belajar bahasa dengan meniru kata-kata dan kalimat yang mereka dengar dari orang dewasa. Ketika anak mengucapkan kata atau kalimat yang benar, mereka mendapatkan reward atau penguatan yang mendorong mereka untuk mengulanginya. Misalnya, ketika seorang anak mengucapkan es krim dan orang tua mereka memberikan es krim sebagai respon, anak itu akan belajar bahwa kata es krim berhubungan dengan makanan yang mereka inginkan. Ketika anak mengucapkan kata dengan benar, mereka mendapatkan respon positif yang membuat mereka ingin mengucapkan kata itu lagi. Lalu yang ketiga ada teori kognitif dari Piaget. Jean Piaget mengatakan bahwa bahasa berkembang seiring dengan perkembangan kognitif anak. Piaget berpendapat bahwa anak-anak belajar bahasa berdasarkan tahap perkembangan kognitif mereka. Bahasa anak berkembang seiring kemampuan berpikir mereka yang semakin kompleks. Misalnya, pada anak usia 2 tahun, anak-anak mungkin hanya mengatakan mobil besar saat melihat mobil. Namun, seiring berkembangnya usia dan perkembangan kemampuan berpikirnya, mereka mulai mengungkapkan kalimat yang lebih kompleks seperti mobil itu lebih besar dari mobil yang ada di rumah. Ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa anak mengikuti perkembangan cara berpikir mereka yang lebih abstrak. Lalu teori keempat adalah teori sosial interaksionalisme dari Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan bahasa sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial antara anak dan orang dewasa atau teman sebayanya. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak tidak hanya belajar bahasa dengan mendengarkan orang dewasa, tetapi juga melalui interaksi aktif dan pembimbingan dari orang dewasa yang berperan memberikan scaffolding atau dukungan untuk memahami bahasa. Lalu yang kelima, teori konstruktivisme dari Brunner. Jerome Brunner berpendapat bahwa anak-anak tidak hanya menerima informasi bahasa begitu saja, tetapi mereka aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman. Brunner juga menekankan bahwa orang dewasa memegang peran penting dalam proses pembelajaran bahasa anak dengan memberikan contoh dan arahan. Misalnya, ketika orang tua membaca buku cerita kepada anak, mereka tidak hanya membaca kata-kata tetapi juga memberi penjelasan atau pertanyaan tentang gambar atau cerita di dalam buku. Misalnya, orang tua bisa bertanya, "Apa yang kamu lihat di gambar ini?" Atau, "Apa yang akan terjadi pada tokoh utama?" Dengan cara ini, anak terlibat aktif dalam proses pembelajaran bahasa. Lalu teori terakhir adalah teori emergensi dari Bates and McWhinney. Teori emergensi mengatakan bahwa bahasa berkembang secara alami melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar anak. Menurut teori ini, bahasa tidak diajarkan secara eksplisit, melainkan muncul seiring anak berinteraksi dan menghubungkan kata-kata dengan pengalaman mereka. Jadi,
Setiap teori memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagaimana anak-anak belajar bahasa. Beberapa teori berfokus pada faktor bawaan dalam otak anak, seperti teori nativisme. Sementara, teori lain lebih menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dan interaksi sosial, seperti teori behaviorisme dan sosial interaksionisme. Nah, semua teori ini bersama-sama memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana perkembangan bahasa anak dapat terjadi. Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk para penonton. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.